Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kafani izan an takuna rabban liya wa kafani faqran an akuna abadan laka. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atik an ma'siyatik wa fadlika aman siwak. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Man ghaibun minkum? Siapa yang hadir di antara kalian? Siapa? Faris? Faris ya? Kemana Faris? Marit ya? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mungkin kita buka terlebih dahulu ya dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mungkin kita tunjuk dulu satu orang untuk perwakilan baca doa ya. Baca doa. Anta ikra doa. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Baca ayat yang biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min al-muttaqin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sekarang apakah antum masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ingat apa? Belajar apa kita sebelumnya? Belajar ta'aruf kemarin kan? Nah, belajar ta'aruf. Apakah ada yang mau antum tanyakan tentang ta'aruf atau Ustaz yang akan bertanya kepada antum nanti? Mungkin Ustaz aja yang bertanya ya. Coba Ananda sebutkan apa itu ta'aruf? Perkenalan. Bagus, perkenalan. Coba Ananda yang pakai jaket ini, coba sebutkan apa itu ismun, nama. Nah, jadi dalam ta'aruf yang kita pelajari kemarin itu kita belajar bagaimana kita mengenalkan diri kita kepada orang lain. Ketika kita bertemu dengan teman kita atau dengan orang yang belum kita kenal, maka kita harus mengenalkan diri kita terlebih dahulu. Kemarin apa aja kemarin yang sudah kita pelajari? Yang pertama, mas muka ya. Mas muka. Apa artinya mas muka ya? Siapa namamu? Ini yang ditanyakan kepada siapa? Kepada lawan bicara kita ya. Pada lawan bicara kita, mas muka. Habis itu setelah mas muka apa jawabannya? Baru disebutkan namanya. Misalnya namanya Ahmad. Ismi Ahmad. Nah, begitu ya. Habis itu ada yang tanya, ma hiwayatuka, itu bebas kita menanyakan apa. Ma hiwayatuka, min aina jita, itu yang sudah kita belajar kemarin. Sini kan? Sini. Oke. Sampai sini paham kan pembelajaran kita yang kemarin? Aina tolasa? Ada. Mafi tolasa ya. Ganti cuma saya. Sekarang ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembelajaran kita yaitu ad-darsul rabi', yaitu pembahasannya tentang al-hajju wal umrah. Apakah antum sudah mengetahui apa itu al-hajju wal umrah? Ada yang dah tahu itu apa itu al-hajju wal umrah? Belum. Nah, coba yang pakai baju hitam. Al-hajju wal umrah itu apa? Haji dan umrah. Mumtaz, mantap. Haji dan umrah. Nah, nanti akan ada itu percakapan sebelum kita memasuki judul materi kita ini. Ustaz akan menunjukkan sedikit tujuan pembelajaran kita tentang al-hajj wal umrah ini. Yang pertama tujuannya
berikan teks nanti, teks tentang al-hajj wal umrah. Yang kedua yaitu menjelaskan bentuk makna dan fungsi tasrif al-fi'li al-madi al-lughawi. Tahu kan? Fi'il madi, tasrif fi'il madi tapi yang lugawinya. Yang contohnya zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, begitu nanti contohnya. Yang akan kita pelajari nanti. Yang kedua, yang ketiga yaitu melengkapi teks dengan fi'il madi. Nanti akan Ustaz tampilkan di sini nanti beberapa teks. Nah, nanti untuk identifikasi nanti itu fi'il madi domainnya domain apa? Baik itu domain huwa nanti, atau domain huma, atau domain dia, atau domain anta, atau antuma. Paham ya? Tuh yang kedua tujuannya. Yang ketiga, yang keempat tujuannya menemukan fi'il madi dalam teks percakapan. Nah, nanti akan Ustaz tuliskan juga percakapan. Contohnya baina Ahmad wa Farel misalnya kan? Baina Ahmad wa Farel. Nanti antum identifikasi dalam percakapan itu nanti ada fi'il madinya itu domainnya domain apa, atau dia memakai domain antakah, atau domain anakah, atau domain nahnukah dia memakai nanti di dalam teks yang akan Ustaz sampaikan nanti. Selanjutnya yaitu menyesuaikan bentuk fi'il madi dengan subjek. Contohnya tadi subjeknya apa? Fi'il madinya apa? Subjek itu apa ya? Pelaku ya. Contohnya zahaba. Zahaba ini di sini siapa yang pergi di sini? Huwa kan, domainnya, pelakunya huwa kan di sini. Jadi nanti itu akan kita bahas juga nanti dalam pelajaran kita ini. Selanjutnya yaitu menjelaskan bentuk tindak tutur menyatakan dan menanyakan tindakan kejadian masa lalu. Nanti antum bertanya kepada kawan antum misalnya kan, aina zahabta fil yaumil ghad, fil yaumil ams. Bisa juga kayak gitu kan. Apa yang kemana aja kamu pada hari kemarin gitu. Nanti kayak gitu-gitu nanti tanya pertanyaannya nanti akan Ustaz tampilkan nanti di depan nanti. Sebagai motivasi pembelajaran kita yaitu satu yang Ustaz tekankan sama antum, motivasi pembelajaran kita yaitu ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ini dah lumrah sama antum-antum di dalam mahfuzat ya kan. Ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah karena seseorang dilahirkan dalam keadaan tidak mengetahui sama sekali. Jadi antum harus terus belajar, walaupun nanti ini antum kurang paham tentang pembelajaran ini, antum terus belajar. Jangan henti-henti belajar karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Belajar itu diwajibkan bagi kaum muslimin maupun kaum muslimat, ya kan? Wajib bagi kita untuk belajar. Itu kita lanjut kepada pertanyaan pemantik. Hal ta'rifuna ma huwa umrah ya abnai? Apakah antum mengetahui apa itu umrah? Ini pertanyaan untuk pemantik antum dalam pembahasan yang akan kita bahas nanti. Ada yang nggak tahu itu apa itu umrah? Apa aja yang dikerjakan ketika umrah itu? Belum tahu ya? Nanti akan kita pelajari. Kita lanjut. Antum dengarkan ya, antum dengarkan. Habis itu nanti antum tengok di sana mana filmnya di sana. Oke, paham ya? Al-umratu ma'a usrati fi yawmil khamis al-madi safartu ma'a usrati ila Makkah al-Mukarramati li adai umrah. Rakibna ta'iratan min matarin Jawanda ila mataril Jeddah limadatil 11 sa'atan takriban. Wa ba'da an wasalna ila Makkah yusamma al-miqat khalaqna thiyabana wa libasana thiyab al-ihram wa nawayna al-umrah thumma sallayna rak'ataini wa indama wasalna ila Makkah ittajahna ila baitillahil haram wa tufna hawla al-ka'bata sab'ata ashwatin thumma sallayna rak'ataini at-tawaf wa sa'ayna baina as-safa wal marwa sab'ata ashwatin wa ba'da adai umrati
Masjid An-Nabawiyah Al-Azim wa zurna fihi qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kadzalika zurna hadiqat at-tamri wa ba'da salatil asri fi Masjid Quba wa ba'da usbu'i fil Madinah udna ila al-baiti wa sya'urna bis-sa'adah asa an takuna hadhihi al-umratu umratan makbulatan. Ada yang tahu apa itu artinya? Belum ada ya? Nah, jadi dari teks ini itu menceritakan bahwasanya ada seorang al-Khatib. Al-Khatib itu orang yang menceritakan kisah ini. Di dalamnya bahwasanya dia bepergian umroh bersama keluarganya. Ketika itu pada hari Kamis dia bepergian bersama keluarganya ke Makkah Al-Mukarramah. Ceritanya nih ya, Ustaz, ceritanya cerita apa aja ya, supaya antum bisa memahami teksnya aja. Jadi ketika hari Kamis dia bersafar bersama keluarganya ke Makkah Al-Mukarramah. Setelah itu dia naik at-Thairah. Thairah, ada yang tahu apa itu at-Thairah? Apa? Pesawat. Pesawat. Min matoril Jawanda, dari dari bandara Jawanda ila matoril Jeddah. Ke bandara Jeddah. Nah, jadi ketika itu setelah dia sampai di Makkah, dia langsung menggunakan pakaian ihram, lalu dia berkeliling di Ka'bah sebanyak 7 kali. Ceritanya di sini seperti itu. Nanti setelah ini ada Ustaz tampilkan al-mufradat al-jadidah. Jadi setelah dia melaksanakan itu semuanya, habis itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga umroh yang dia lakukan itu menjadi umroh yang makbul. Itu cerita singkat dari Al-Khatib tadi, orang yang menceritakan cerita ini. Habis itu ada beberapa mufradat al-jadidah di sini. Ini udah buat juga medianya, yaitu media flashcard. Itu bisa nengok. Ini apa dia bacanya? Atau iratun apa artinya? Pesawat. Coba sekali lagi, atau iratun apa artinya? Coba ulangi sekali lagi. Yang serempal, ada makan tadi nih? Udah makan ya? Nah, coba kita ulangi sekali lagi. Makkah. Langsung makan lah. Kebalik. Apa nih? Zurna. Artinya kami mengunjungi. Nih? Artinya kami sampai. Ini? Artinya Nih? Safarul musafiru berkendara. Hadiqatul tamrun kebun kurma. Jadi itu mufradat yang sumobahnya yang telah Ustaz siapkan untuk antum sekalian nanti. Bisa nanti antum catat nanti mufradat tadi, dan antum amalkan nanti ketika antum ada pembelajaran tentang al-hajj wal umrah. Sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut dengan al-qawaidu al-lughawiyah at-tasrifiyah fil madi al-lughawi. Jadi kita kan tadi kan setelah kita mempelajari tentang tentang teks yang berbahasa Arab yang berjudul al-hajj wal umrah, atau yang kita baca tadi wal umrah aja tadi ya kan, kita baca tadi. Nah, jadi kita sekarang mengidentifikasi atau mencari tahu qawaidul lughah at-tasrifiyah fi fi'il madi al-lughawi. Di sini saya tanya terlebih dahulu, apakah antum udah tahu itu domir ad-domair? Ada yang ada 14 itu? Ada yang nggak tahu? Belum ya? Nah, jadi domir itu kalau dalam bahasa Arab,
kalau antum belajar apa namanya fi'il madi al-lughawi itu domainnya ada 14 ya. Fi'il madi al-lughawi itu pengertiannya adalah at-tasrif al-fi'li lil madi al-lughawi wa taghyiru sighatil fi'l al-madi hasab al-fa'il kal mutakallim wal mukhatabah wal ghaib wal mufradan wa muthanna wa jam'an. Jadi dalam at-tasrif fi'il madi al-lughawi itu adalah taghyiru sighatil fi'il, berubahnya asal dari fi'il. Contohnya tadi kan asal kata dari zahaba itu kan asal kata dari fi'il zahaba kan zahaba kan? Asal katanya. Jadi ketika dia bertemu dengan fi'il ketika bertemu dengan dhamir huma, maka dia berubah menjadi zahaba ditambah di depannya ada alif zahaba. Jadi itu yang akan kita bahas nanti. Taghyiru fi'il al-madi hasab al-fa'il apa namanya? Kan mutakallim kan nanti kan dibagi-bagi nanti itu. Contohnya saya tuliskan dulu apanya ad-domainnya. Domain itu ada 14. Yang pertama apa? Dua. Habis itu rumah. Habis itu Iya. Rumah. antum ya. Habis itu ini yang tercatat ya. Oke. Tapi kita Nah nih, itu domain-domainnya. Jadi ada dibagi nanti itu mutakallim, mukhatab, wal ghaib. Huwa huma hum, hiya huma hunna ini termasuk domain termasuk di dalam al-ghaib. Nah, jadi ini kita membicarakan orang yang tidak ada di depan kita atau kita membicarakan orang lain. Contohnya kayak gini, huwa yadhabu ilal hamam. Jadi kita menceritakan orang lain. Antum kan bicara sama anaknya. Misalnya antum yang pakai baju putih, bicara sama anak kan, aina Ahmad. Habis itu antum jawab, huwa yadhabu ilal hamam. Nah, gitu. Jadi kan yang dibicarakan itu kan tidak ada di samping kita. Yang dibicarakan itu adalah ghaib. Orangnya tidak ada di depan kita. Nah, ini untuk yang ghaib. Anti ini antum antunna itu untuk al-mukhatab. Al-mukhatab itu lawan kita berbicara. Nah, lawan kita bicara. Misalnya anak ngomong sama ini yang pakai hitam ini, cara kaifa haluka? Bikhair alhamdulillah kata dengan. Nah, jadi itu mukhatab, kita berbicara berdua. Nah, itu namanya mutakallim sama mukhatab. Karena mutakallim untuk mukhatabnya. Jadi kalau misalnya yang anak ini untuk yang mutakallim, orang yang bicara. Nah, sampai sini paham ya? Tentang pembahasan fi'il tadi. Nah, jadi ada ini beberapa contoh yang akan kita masukkan ke dalam itu. Contohnya yang pertama, fi'ilnya itu zahaba. Kalau zahaba dimasuki dengan dhamir huwa, itu apa jadinya? Zahaba aja ya kan? Zahaba aja. Kalau dimasuki dhamir huma, zahaba banyak bahaya kan? Zahaba. Kalau dimasuki dhamir hum,
zahabu. Nah, kalau dimasuki dengan domir hiya, Zahabat. gimana? Zahabat. Zahabat. Kalau dimasuki dengan domir huma, Zahabat. hah? Zahabat. Zahabat. Oh, zahabat. Zahaba, zahaba, zahabu, Zahabata. 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 Mumtaz. Mas muka lagi. Rehan. Mumtaz Rehan. Zahabata. Habis itu ketika dimasuki domir anta, mana dia? Zahabta. Zahabta. Dimasuki dengan domir antuma, gimana? Gimana? Zahabatuma. Dimasuki dengan domir kunna. Zahaba? Zahabuna? Hah? Domir antum ya? Domir antum ya? Domir antum gimana? Zahabtum. Kalau domir anti, mana nih suaranya? Zahabti. Kalau dimasuki dengan domir antuna, itu jadinya apa? Apa? Antuna. Zahabatun. Zahabatunna. Dimasuki domir ana. Zahabtu. Domir nahnu. Zahabna. Nah, jadi ini ketika fiil dimasuki dengan domir-domir yang ada 14 itu. Ketika dia bertemu dengan domir huwa, jadinya zahaba, huma, zahaba, hum, zahabu. Segitu seterusnya ya. Sampai domir ana sama nahnu. Sampai sini antum paham? Paham ya? Mumtazun. Nanti ketika nanti di rumah antum bikin tugas ya, bikin tugas tentang buat tasrif seperti ini dengan apa namanya, dengan mufradat itu kataba, mencatat ya, kataba, qoro'a sama jalasa. Nah, ini nanti tugas antum di rumah ya. Nah, mungkin sampai sana aja pembelajaran kita pada pagi yang berbahagia ini, karena anak tengok antum udah paham ya tentang domir-domir yang dimasuki ketika apa namanya, fi'il madi dimasuki dengan domir. Misalnya fi'il madinya zahaba, fi'il dimasuki dengan domir huwa, itu antum udah tahu apa itu apanya. Jawabannya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita, mungkin Nana ada pertanyaan sedikit sama antum tentang pembelajaran kita hari ini. Rehan, ketika fiil jalasa dimasuki dengan domir huma, jalasa. Coba antum sidik. Domir apa? Fiil jalasa dimasuki dengan domir antum. Jalastum. Oke, baik, mumtaz.
Antum, Fikri, coba antum fi'il jalasa dimasuki dengan domir antunna. Jelas tuh? Nah, bentar. Nah, semuanya itu paham ya tentang pembelajaran kita ini? Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga antum bisa memahami apa yang saya sampaikan. Kalau lebih kurang, saya mohon maaf. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kalau lebih kurang, saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, assalamualaikum.